Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sainsnya tentang indera perasa atau sense of touch ya. Pada minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang sense of sight atau indera penglihatan, sense of hearing atau indera pendengaran, dan sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga atau part C tentang sense of touch atau indera perasa. Baik, langsung saja Pak Yoga mulai. Pak Yoga buka dulu bukunya. Kita langsung buka ke halaman sense of touch ya, ke halaman 47. Kita langsung buka saja halaman 47. Nah, part C, what are the ways we use our sense of touch? Jadi bagaimana cara kerja indera perasa kita, organ apa yang berperan? Nah, kita lihat ilustrasi di sini. The children found out about things at the air by touching them. Jadi anak-anak di sini ada Raj, ada Lily, ada Aisyah, ya. Mereka bisa tahu benda-benda di sekitarnya dengan menggunakan indera perasa. Bagaimana cara menggunakan indera perasa? Nah, ketika anak ini mereka memegang bendanya, misalnya di sini ada cotton candy ya. Raj mengatakan, this cotton candy is soft, fluffy, and sticky. Nah, soft adalah, nah ini terjemahannya, soft adalah lembut, fluffy, halus, dan sticky adalah lengket. Ya, jadi kita tahu kalau kita memegang cotton candy ya, cotton candy itu kalau di Indonesia apa ya? Gulali yang seperti rambut itu loh. Nah itu eh, bentuknya kan halus, soft, kemudian fluffy, soft lembut, kemudian fluffy, halus, dan sticky. Kalau kita pegang lama-lama akan lengket juga kan. Nah kemudian si Lily memegang mainan bola di sini dan Lily mengatakan this ball is firm and smooth. Jadi bolanya keras dan halus, ya. Jadi firm itu adalah keras, smooth adalah halus. Nah, this ball is firm and smooth, keras dan halus. Nah, the children use their skin to observe how different things feel to touch. Jadi anak-anak ini menggunakan kulit mereka untuk merasakan perbedaan benda-benda tersebut, ya, perbedaan dari cotton candy dan ball ya. Cotton candy dan bola yang dipegang, cotton candy yang dipegang oleh Raj dan bola yang dipegang oleh Lily. Next, halaman 48, we touch or feel with our skin. Jadi our skin gives us our sense of touch. Jadi indera perasa kita atau sense of touch kita menggunakan kulit ya sebagai organnya ya. Kulit atau kulit juga bisa dikatakan bahwa kulit kita gunakan untuk indera peraba kita. Nah, we can use sense of touch atau indera peraba to observe shape, size, and texture. Nah, jadi ini ya yang perlu digarisbawahi. Indera peraba kita dapat membedakan atau dapat merasakan shapes. Shapes adalah minggu kemarin sudah ya. Shapes adalah bentuk ya. Jadi bagaimana kita tahu bentuk ini kotak, bagaimana bentuk ini balok, bagaimana bentuk ini bola, tabung itu kan kita juga bisa merasakan bentuknya dengan menggunakan sense of touch kita. Kemudian selain sense of touch kita juga bisa menggunakan indera peraba kita untuk merasakan perbedaan ukuran, size, perbedaan ukuran, and texture atau tekstur. Nah, di sini ada contoh beberapa benda, ada sandpaper yang digunakan untuk mengamplas ya biasanya. Di sini ada permukaan yang atas yang warna kuning, yang bawah yang berwarna coklat, kemudian ada silk, ada kain sutra, dan ada bubble wrap. Nah, bubble wrap ini sering dipakai untuk membungkus benda barang-barang yang membutuhkan proteksi atau membutuhkan pengamanan supaya tidak gampang pecah. Nah, di sini kita bisa membedakan mana yang smooth, mana yang
halus, kemudian mana yang rough, ya, mana yang kasar, dan mana yang bumpy. Bumpy apa? Nah, apa itu bumpy? Bumpy itu kalau kita mau megang bubble wrap seperti ini, itu kan ada benjolan-benjolannya kan. Nah, benjol-benjolan yang isinya udara itu istilahnya adalah bumpy. Ya, jadi kita bisa membedakan mana yang smooth, mana yang rough, dan mana yang bumpy. Oke, sekarang sandpaper. Sandpaper itu smooth, rough, atau bumpy? Permukaan sandpaper yang sebelah sini ya, yang area ini, yang area ini kan areanya adalah kasar kan. Nah, kalau kasar itu adalah kita sebut dengan, kalau kasar kita sebut dengan rough. Betul, kasar ya. Jadi sandpaper itu rough atau kasar. Nah, bagaimana dengan silk atau kain sutra? Kain sutra, kalau kita raba kain sutra pasti permukaannya rasanya halus atau smooth. Kemudian bagaimana dengan bubble wrap? Nah, bubble wrap kalau kita raba, kita pegang pakai tangan pasti ada benjolan-benjolannya. Nah, maka teksturnya bubble wrap itu adalah bumpy atau ada benjolan-benjolannya. Nah, gitu. Selain bisa kita gunakan untuk membedakan bentuk, ukuran, dan tekstur, indera peraba kita, sense of touch, bisa kita gunakan untuk merasakan mana yang panas, mana yang dingin, ya, hot or cold, ya. Jadi mana yang panas, mana yang dingin. Hot itu adalah panas, cold itu adalah dingin. Soft itu adalah halus, dan firm adalah keras. Firm adalah keras. Mana yang wet, mana yang basah, mana yang dry, mana yang kering. Nah, sekarang mari kita tulis satu-satu ya artinya untuk menambah kosakata kita. Yang pertama ada hot. Hot itu adalah panas ya. Panas, hot. Hot itu adalah panas. Hot. Kemudian ada cold. Cold itu adalah dingin. Cold itu adalah dingin ya. Ini cold. Ini cold. Kemudian soft. Soft. Soft adalah halus atau lembut. Lembut ya. Kemudian firm itu adalah keras. Firm itu adalah keras. Selanjutnya ada wet, itu basah. Wet adalah basah. Kemudian yang terakhir dry. Dry itu atau nama lainnya adalah, nama dan bahasa Indonesia adalah kering. Wet and dry. Ya, dry itu adalah kering. Sekarang kita lihat benda-benda yang di bawah ini. Ada ice cube, ada balok, ada kubus es, kemudian ada hot water bottle, ada botol yang isinya air panas. Nah, kalau kita raba, kalau kita pegang, ice cube ini panas, dingin, atau yang lain? Ya, pasti semuanya tahu. Kalau ini kita pegang, pasti rasanya dingin atau cold ya, cold. Tapi bagaimana dengan ini, hot water bottle yang bisa digunakan untuk mengkompres ini? Pasti kalau kita pegang, rasanya adalah panas atau hot. Nah, itu. Ini pasti hot atau panas. Nah, indera peraba kita selain digunakan untuk merasakan beberapa benda di sekitar kita, juga bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri untuk menghindari adanya mara bahaya. Ya, our sense of touch let us be aware of danger. Jadi kita bisa menggunakan indera peraba kita untuk berhati-hati terhadap lingkungan sekitar yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Ya, misal, it also help us move around, such as by letting us feel the ground we walk on.
How is our sense of touch helpful in this picture? Nah, jadi indera peraba kita, kulit kita juga bisa digunakan untuk merasakan segala sesuatu pada saat kita berjalan. Kalau kita menginjak tanah, pasti rasanya bagaimana kita tahu. Apakah itu tumpul, apakah itu lancip, pasti kita bisa merasakannya. Nah, di gambar-gambar ini adalah contoh bagaimana indera peraba kita bisa memberikan kita rasa hati-hati terhadap benda tersebut. Misalnya ada hot keynote, di sini ada sebuah air yang direbus di dalam dalam teko. Nah, kalau kita menyentuhnya, pasti rasanya akan panas. Kalau panas, apakah akan kita sentuh lagi? Tentunya tidak, karena kalau kita menyentuh, sebenarnya kita lihat saja sudah tahu itu panas. Tapi kalau kita ingin meyakin lagi apakah itu panas, kita bisa menyentuhnya. Nah, kalau kita sentuh sudah terasa panas, apakah akan kita sentuh lagi? Tidak. Kalau kita sentuh terus-menerus, nanti tangan kita bisa melepuh. Nah, bagaimana dengan kaktus? Nah, kaktus, ya, kalau kita memegang durinya, pasti akan terasa tajam. Ya. Kemudian pada saat ini ada rock climbing, jadi ada orang yang hobinya panjat tebing. Nah, panjat tebing, bagaimana kulit kita atau indera peraba kita bermanfaat pada saat panjat tebing. Ya, di panjat tebing ini kita bisa merasakan ya area-area mana yang bisa kita gunakan untuk memanjat. Misalnya sebelah sini. Nah, ini adalah area-area yang kasar dan kuat yang bisa kita rasakan dengan indera peraba kita untuk pijakan. Untuk pijakan kemudian untuk naik ke atas. Seperti itu. Nah, kalau kita jalan di tempat yang basah, pasti kulit kita bisa merasakan, oh ini basah, oh ini kering gitu kan. Nah, pastinya kalau kita jalan-jalan di tempat yang basah, kita tidak boleh jalan dengan sangat cepat atau lari bahkan, karena permukaannya pasti licin kalau itu lantai, dan berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Nah, itulah yang kita pelajari pada pertemuan kali ini tentang sense of touch. Ya, kita lanjut ke exercise-nya. Kita bahas pertanyaan yang pertama. Which of these can we observe using our sense of touch? Nah, manakah dari keterangan-keterangan di bawah ini yang bisa kita gunakan indera peraba kita untuk merasakannya? Ya, yang pertama, high notes of a song. Jadi suara tinggi suatu lagu. Apakah bisa kita rasakan dengan menggunakan indera peraba? Bisa? Tidak bisa ya, tidak bisa. Ini tidak bisa. Kalau high notes of a song, kita bisa menggunakan indera pendengaran kita atau sense of hearing. Kemudian rectangular box, jadi kotak kubus. Kotak kubus, itu kita bisa merasakan nggak kalau benda itu bentuknya balok, rectangular box itu adalah balok. Kita bisa nggak merasakan bahwa benda itu bentuknya balok dengan kita raba? Bisa? Bisa. Kita bisa membedakan bentuk menggunakan indera peraba kita, sense of touch kita. Kemudian soft pillow ya, kalau kita punya bantal yang lembut, yang halus, kalau kita raba akan terasa halusnya atau tidak? Akan terasa. Jadi kita bisa tahu bantal ini halus, bantal ini kasar dengan kita raba. Jadi soft pillow bisa kita rasakan menggunakan indera peraba kita. Selanjutnya wet cloth. Ya, jadi kalau pakaian yang basah, kalau kita bisa tahu nggak pakaian itu basah atau kering dengan cara memegang atau merabanya? Bisa. Ya, indera peraba kita bisa membedakan mana yang basah, mana yang kering. Nah, kemudian colorful ribbons. Jadi pita-pita yang berwarna-warni itu apakah kita bisa membedakan warnanya dengan cara memegang atau merabanya? Pasti tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa adalah sense of sight atau indera penglihatan kita, membedakan warna-warna
dari suatu pita. Kemudian smelly socks, ya, kalau ada kaos kaki yang bau itu, apakah kita bisa membedakan baunya harum atau baunya tidak enak dengan memegangnya atau merabanya? Tentu saja tidak bisa, ya. Smell socks kita bisa membedakan bau yang enak dan tidak enak itu menggunakan indera penciuman kita. Dengan indera penciuman kita. Nah, sense of smell. Kemudian yang selanjutnya ada hairy legs, jadi kaki yang berambut. Itu kita bisa nggak merasakan, oh kaki ini halus, tidak ada rambutnya. Oh kaki ini ada rambutnya dengan menggunakan tangan atau kita raba. Bisa, ya bisa. Jadi tangan kita atau kulit kita bisa membedakan mana kaki yang halus yang tidak ada rambutnya dan mana yang kaki yang ada rambutnya. Kemudian cold ice lolly. Jadi kalau kita ada es loli atau es lilin yang dingin itu, kita bisa tahu es itu dingin atau sudah tidak dingin menggunakan tangan atau indera peraba kita. Bisa, kita bisa menggunakannya. Kemudian large statue, jadi ada patung yang besar atau patung yang kecil. Besar kecilnya patung, apakah bisa kita raba? Jawabannya adalah bisa. Bisa, kita bisa membedakan, oh benda ini besar, benda ini kecil, dengan menggunakan indera peraba kita. Selanjutnya nomor 2, Helen is blind and use braille to read. Ya, jadi Helen dia tunanetra, blind itu tunanetra, and use braille. Braille merupakan huruf yang digunakan oleh tunanetra untuk supaya bisa dibaca. Braille consists of pattern of raised dot on paper. Jadi huruf Braille itu isinya ada ini ya, contoh huruf Braille ya. Isinya adalah ada titik-titik yang timbul ya, titik-titik yang timbul di atas kertas ya, yang ini bisa diraba menggunakan jari supaya tunanetra atau blind people dapat membacanya. Ya, ini diraba menggunakan tangan. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang nomor 2. Kita jawab pertanyaan yang nomor 2, fill the blanks ya. Helen has lost her sense of. Jadi kalau tunanetra atau blind people itu adalah kehilangan sense of tunanetra. Beliau tidak bisa melihat. Itu berarti dia kehilangan sense of sight atau indera penglihatan. Sense of sight. Nah, jadi bagaimana cara tunanetra bisa mendapatkan informasi dengan cara menggunakan huruf Braille. Dengan menggunakan huruf Braille. Ya, dengan cara apa? Merabanya kemudian memahami isi teks menggunakan huruf Braille. Ya, oh ya, selain huruf Braille juga tunanetra tetap bisa membaca Al-Quran dengan Al-Quran Braille. Jadi Braille itu tidak hanya huruf saja, tapi juga ada Al-Quran yang menggunakan Braille supaya beliau yang tunanetra masih tetap bisa membacanya. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua yang B. Helen uses her sense of bla 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 to read Braille. Jadi untuk membaca huruf Braille, Helen yang tunanetra tidak bisa melihat, dia membaca menggunakan indera apa? Ya, tadi sudah Pak Yoga sebutkan ya, dia membaca itu semua dengan cara merabanya menggunakan jari. Ini yang Pak Yoga gambar. Diraba dengan menggunakan jari. Nah, berarti dia menggunakan sense of touch untuk membaca huruf Braille. Seperti itu. Nah, itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Kita akan melanjutkan materi berikutnya untuk yang pada pertemuan sains berikutnya. Thank you for today. See you next week and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you next week. Goodbye.